Pada hari ibuku melahirkanku, burung-burung murai di seluruh kota terbang bagaikan kesetanan, berkumpul menuju atap rumahku. Ayahku sangat ketakutan dan buru-buru keluar untuk melihatnya. Tampak kawanan murai itu begitu banyak hingga menutupi langit dan matahari. Hingga akhirnya, dari atap rumahku sampai ke kediaman Jenderal Gu di timur kota, mereka membentuk sebuah jembatan burung murai. Si kakek buta peramal di jalanan, dengan penuh semangat mengetuk bilah bambunya. Jembatan murai turun dari langit. Sungguh jodoh yang ditakdirkan surga. Kedua keluarga ini akan dikaruniai bayi sepasang naga dan feniks. Ini benar-benar pernikahan yang ditetapkan oleh langit. Benar saja, pada hari itu keluarga Gu mendapatkan seorang bayi laki-laki. Sedangkan ibuku melahirkan aku yang menangis dengan kencang. Maka dari itu, ayahku langsung menjodohkan kami berdua sejak bayi. Siapa sangka, malam itu juga datang kabar militer darurat dari perbatasan. Jenderal Gu malam itu juga membawa keluarganya beserta putra yang baru lahir itu, pergi untuk mempertahankan kota perbatasan. Dalam sekejap, 18 tahun pun berlalu. Ayah dan ibu sedang bersuka cita mempersiapkan pernikahan. Hanya menunggu Gu Zhao pulang membawa kemenangan untuk menikah denganku. Namun tak disangka, yang datang justru kabar bahwa dia gugur demi negara. Kabar duka bahwa jasadnya bahkan tak ditemukan. Kedua orang tua keluarga Gu menangis terseduh-seduh dengan hati yang hancur. Ayahku yang sangat menjunjung tinggi kesetiaan menepuk pahanya dan berkata, karena perjodohan sejak bayi sudah disepakati, maka janji pantang untuk ditarik kembali. Alhasil, di bawah tatapan iba dari seluruh penduduk kota, menghadap seekor ayam jago, serta sebuah papan arwah yang hitam pekat, aku pun melaksanakan upacara pernikahan. Di malam pengantin baru, lilin merah menyala terang. Aku duduk sendirian di tepi ranjang, menatap kamar yang sunyi dan kosong. Bersama papan arwah suamiku, pria yang bahkan tak pernah kulihat wajahnya. Lalu mulailah aku mengomel untuk pertama kalinya sejak menikah. Suamiku, kau dan aku belum pernah saling bertatap muka, tapi kau malah pergi meninggalkanku begitu saja. Memangnya apa sih yang kau cari? Coba kau lihat arak pernikahan Nu Er Hong ini. Sudah disimpan di bawah tanah selama 18 tahun. Sayang sekali kau tidak punya nasib baik untuk meminumnya. Sambil terus mengomel, aku menenggak arak itu sampai habis. Setelah lama komat kamit, aku pun kelelahan. Aku melepas jubah luarku dan bersiap untuk tidur. Tepat saat aku meniup lilin dan masuk ke dalam selimut, udara di kamar mendadak berubah sangat dingin. Rasanya seperti ditendang masuk ke dalam gudang es di tengah terik musim panas. Aku terkejut bukan main, dan buru-buru membungkus tubuhku rapat-rapat dengan selimut. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya cahaya bulan pucat pasi dari luar jendela yang menyinari ruangan. Aku menelan ludah. Dalam hati aku terus merapal, pergi sana hantu, cepat pergi. Tiba-tiba, aku merasakan ranjang di sebelahku sedikit amblas. Seolah-olah ada seseorang yang ikut berbaring. Tubuhku langsung kaku. Sampai-sampai aku lupa caranya bernapas. Rasa dingin yang menusuk tulang jauh lebih parah dari sebelumnya. Menembus tebalnya selimutku. Aku bisa merasakannya dengan sangat jelas. Itu adalah postur tubuh seorang pria, tinggi dan kekar, berbaring tepat di sebelahku, tanpa bergerak sedikit pun. Kepalaku langsung berdengung, ketindihan hantu. Bukan, ini si hantu naik keranjang. Suamiku yang sudah mati itu. Dia kembali. Nyawaku rasanya mau copot saking takutnya. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokanku rasanya seperti disumbat bongkahan es. Tidak ada satu suara pun yang bisa keluar. Aku ingin lari, tapi tubuhku seakan dipaku di atas ranjang. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Di tengah kegelapan ini, aku hanya bisa merasakan tubuhnya yang sedingin es. Semalaman penuh, aku tidak berani memejamkan mata. Sampai langit di ufuk timur mulai terang. Rasa dingin dan beban di sebelahku tiba-tiba menghilang. Aku tersentak dan langsung duduk. Terengah-engah, mencari udara. Sisi ranjang yang satunya kosong melompong. Hanya ada bekas kerutan di atas spray. Membuktikan kalau kejadian semalam itu bukanlah mimpi. Aku menatap papan arwah bertuliskan nama Gu Zhao itu. Kakiku langsung lemas, dan aku jatuh terduduk di lantai. Ibu, putrimu ini sepertinya benar-benar memanggil orang mati hidup kembali. Semenjak hari itu, suami hantuku, Gu Zhao, selalu pulang tepat waktu setiap malam. Dia tidak pernah bicara, dan tidak pernah berbuat macam-macam. Dia hanya datang diam-diam, lalu berbaring di sebelahku. Lalu pergi tanpa suara sebelum fajar tiba.
Hawa dingin dari tubuhnya makin hari makin menusuk. Sampai-sampai setiap malam aku harus memakai 3 lapis selimut. Dari yang awalnya ketakutan setengah mati, sampai akhirnya mati rasa. Dan ujung-ujungnya, aku malah jadi terbiasa. Aku pun mulai mencoba mengajaknya bicara. Suamiku, aku tahu kau mati penasaran dan berat meninggalkanku. Tapi, alam manusia dan hantu itu berbeda. Tidak baik kalau kau terus-terusan begini. Apa kau hidup menderita di alam sana? Apa kau kekurangan uang? Mau kubakarkan sedikit untukmu. Tak pakai lama, langsung kulakukan. Keesokan harinya, aku pergi ke toko dupa dan membeli sekantong besar uang kertas. Aku membuat lingkaran di halaman, lalu sambil membakarnya aku berkomat kamit, terimalah ini, suamiku, Gu Zhao. Sponsor tunggal dariku. Hantu lain tidak boleh merebutnya. Anehnya, malam itu, hawa dingin dari tubuhnya terasa sedikit berkurang. Hatiku langsung kegirangan. Jadi, aku makin rajin membakarkan uang untuknya. Dari uang kertas biasa, naik level jadi uang akhirat nominal besar. Bahkan, kubakarkan juga rumah mewah untuknya. Uang bulananku. Sebagian besar habis kuberikan pada si bos toko dupa. Bos itu kalau melihatku, sudah seperti melihat dewa rezeki. Setiap kali datang, dia selalu antusias menawarkan produk baru. Nona Sukian. Coba lihat, ini koleksi setelan akhirat terbaru kami. Dijamin, kalau suami Anda memakainya, dia bakal ditakuti di alam bawah sana. Kuatkan hati, aku membelinya. Pelayan pribadiku bernama King Hei. Dia gadis yang penakut, tapi sangat setia. Melihatku setiap hari membakar kertas seperti orang kesurupan. Wajahnya pucat pasti ketakutan. Nona. Nona sedang apa, sih? Aku menatapnya dengan penuh misteri. Lalu merendahkan suaraku, kau tidak akan mengerti. Ini adalah romantika di antara suami istri. Titik baliknya terjadi saat sepupuku yang suka ikut campur, Lin Yao, datang berkunjung. Lin Yao itu putri dari pamanku. Sejak kecil, dia selalu suka bersaing denganku. Soal aku yang menikah dengan papan arwah ini. Di luar dia memang terlihat bersimpati. Tapi di belakang, entah sudah berapa kali dia menertawakanku. Hari itu, saat dia datang menjengukku, dia pas banget melihatku sedang membakar uang kertas untuk Gu Zhao di halaman. Dia menutup mulutnya dan berteriak lebay, kakak sepupu. Apa-apaan yang kau lakukan ini? Keluarga Gu itu kan kediaman jenderal besar. Kalau kelakuanmu ini tersebar, bukankah orang-orang akan menertawakan? Keluarga Su kita karena dianggap tidak tahu aturan. Malah melakukan hal-hal tahayul begini. Aku cuma mengirimkan perbekalan militer untuk suamiku. Bukan urusanmu. Lin Yao langsung terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Wajahnya memerah lalu memucat seketika. Akhirnya dia mendengus dingin, niat baik malah disalahartikan. Menurutku kau sudah gila karena terlalu merindukannya. Sinting, setelah dia pergi, dia langsung membawa masalah ini. Menambah-nambahinya, dan mengadukannya pada ibuku. Ibuku langsung meledak marah saat itu juga. Dia bergegas dengan panik menerobos masuk ke halamanku. Sukian, dasar anak nakal. Apa kau kesurupan ya? Aku bahkan belum sempat menjelaskan. Ibuku sudah menarik tanganku sambil menangis histeris, putriku yang malang. Ini semua salah ibu yang membiarkanmu menikah dengan papan arwah. Sampai-sampai kau jadi gila begini. Tenang saja, ibu sudah memanggilkan orang pintar yang hebat untukmu. Dia pasti bisa mengusir roh jahat dari tubuhmu. Keesokan harinya, seorang pria berjubah bagua dan berjanggut kambing diundang masuk ke kediaman kami. Pendeta Tao itu menyebut dirinya Master Suansu. Dia sesumbar bisa menangkap semua roh jahat di dunia. Dia berjalan memutari halamanku satu putaran. Lalu dengan wajah serius berkata, Putri Nyonya, halaman ini punya aura gelap yang sangat pekat. Pasti ada hantu penasaran yang sedang berulah. Wajah ibuku sampai pucat pasi saking takutnya. Dia buru-buru menyodorkan sekantung uang perak. Pendeta, tolong selamatkan putriku. Pendeta Suansu menimbang-nimbang perak itu di tangannya. Dia mengangguk puas. Gampang. Nanti malam saat tengah malam. Saat saya membuka altar dan melakukan ritual, saya pasti akan menghancurkan roh jahat itu sampai tak bersisa. Mendengar itu, aku langsung panik. Dia kan suamiku. Aku buru-buru maju untuk mencegahnya. Tapi ibuku langsung memelukku erat-erat. Sukian, sadarlah, nak. Dia itu roh jahat yang mau mencelakaimu. Ibu, dia tidak mencelakaiku. Dia cuma, agak boros uang dan selimut saja. Sementara itu, pendeta Suansu sudah mulai membuka altarnya tepat waktu.
Dia menyusun formasi mantra di tengah halaman. Pedang kayu persik, kertas jimat kuning, beras ketan, sampai darah anjing hitam, semuanya lengkap. Kelihatannya sih, benar-benar profesional. Suamiku, kumohon malam ini kau jangan pulang dulu. Ya, ada orang sakti yang datang ke rumah. Dia mau menghajarmu. Pendeta Suansu mulai mengayunkan pedang kayu persiknya. Mulutnya komat kamit merapalkan mantra, lalu melompat-lompat ke sana kemari seperti orang kesurupan. Suhu di halaman sepertinya tidak berubah sama sekali. Perasaanku jadi sedikit lega. Sepertinya malam ini suamiku sedang sibuk dan tidak pulang. Keringat mulai bercucuran di dahi pendeta Suansu. Sepertinya dia juga merasa ada yang tidak beres. Roh jahat ini, sungguh licik. Dia terus bersembunyi dan tidak mau keluar. Biar aku keluarkan jurus rahasiaku, mantra penarik jiwa. Dia lalu mengeluarkan sebuah kompas dari balik bajunya. Dan kembali merapalkan mantra yang sama sekali tidak kumengerti. Tiba-tiba, di tengah-tengah mantranya, embusan angin dingin menyapu halaman rumah kami. Jantungku langsung berdegup kencang. Gawat, pendeta gadungan ini benar-benar berhasil memanggil suamiku kemari. Benar saja, suhu di halaman mulai turun drastis. Ibuku dan King Hei sampai gemetaran menahan dingin. Tapi wajah pendeta Suansu malah terlihat kegirangan. Dia datang, dia datang. Makhluk rendahan, cepat tunjukkan wujudmu. Baru saja dia selesai bicara. Pintu kamarku berderit, lalu terbuka dengan sendirinya. Sesosok bayangan yang tinggi dan tegap perlahan melangkah keluar dari dalam kegelapan. Di bawah cahaya bulan, dia mengenakan jubah sutra hitam legam. Posturnya berdiri tegak bagaikan pohon pinus. Wajahnya terselubung oleh lapisan kabut tipis, sehingga tidak terlihat begitu jelas. Tapi, hanya dari siluetnya saja, sudah kelihatan kalau dia itu pria yang sangat tampan. Hawa dingin yang memancar dari tubuhnya terasa jauh lebih menusuk tulang daripada sebelumnya. Bunga dan rerumputan di halaman langsung membeku dan tertutup embun beku putih di depan mata kami. Ibuku dan King Hei langsung menjerit ketakutan dan buru-buru bersembunyi di balik pilar. Beraninya kau menampakkan diri. Rasakan jimat petir langitku ini. Tapi, jimat kuning itu malah mendadak terbakar di udara dengan suara wus. Berubah menjadi segenggam abu, lalu jatuh berhamburan ke tanah. Pendeta Tao Suansu langsung tercengang. Tidak semestinya begini. Dia pun menggertakkan giginya, lalu merogoh dan mengeluarkan segenggam beras ketan. Sambil berteriak keras, dia melemparkannya ke arah Gu Zhao. Tapi, beras ketan itu seolah menabrak dinding tak kasat mata. Semuanya berjatuhan, tepat setengah meter di depan kaki Gu Zhao. Gu Zhao akhirnya menunjukkan sedikit reaksi. Dia memiringkan kepalanya sedikit, seolah sedang menatap pendeta Tao yang sedari tadi melompat-lompat ke sana kemari itu. Meski ekspresinya tidak terlihat jelas, tapi aku bisa merasakan kalau dia sedang merasa jijik. Pendeta Tao Suansu kali ini benar-benar panik. Dia mengayun-ayunkan pedang kayu persiknya dengan kencang. Dia benar-benar sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi Gu Zhao hanya berdiri diam di sana, seakan sedang menonton atraksi topeng monyet. Pendeta Tao Suansu perlahan-lahan mulai kedinginan, sampai keluar 2 garis ingus hijau dari hidungnya. Dia berusaha menarik ingusnya kembali. Tapi begitu dia menarik napas, 2 garis ingus itu langsung membeku tepat di atas bibirnya, berubah menjadi 2 buah es lilin yang bening bersinar. Pendeta Tao Suansu diam mematung. Dia meraba es lilin di bawah hidungnya itu. Lalu saking takutnya, dia langsung lari terbirit-birit sampai jatuh bangun. Sambil berlari, dia menangis dan berteriak, "Ma, tolong!" Dinginnya seperti es 1000 tahun. Ilmu hantu ini terlalu tinggi. Pendeta ini sudah tidak sanggup lagi. Ku kembalikan emasmu. Aku menatap ke arah Gu Zhao, sepertinya dia juga membalas tatapanku. Lalu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamar dalam diam. Ibuku dan King Hei sudah ketakutan setengah mati. Tapi entah kenapa, hatiku malah merasa tenang. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani datang ke halamanku untuk menangkap hantu. Aku jadi semakin tenang saat membakar kertas sesajen. Menikah dengan hantu ternyata lumayan juga. Dia pendiam, tidak berisik, dan tidak suka buat ulah. Tidak pernah main gila dengan wanita lain. Meskipun tubuhnya agak dingin. Tapi saat musim panas, aku bisa hemat banyak uang untuk beli es batu. Suatu kali, saat aku tidur tengah malam, selimutku terjatuh. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa ada yang membantuku memakai selimut. Gerakannya sangat lembut, walau terasa sedikit canggung. Aku mulai membakarkan barang-barang yang lebih mewah untuknya.
uang emas, uang perak. Bahkan pelayan dan pembantu yang terbuat dari kertas. Sambil membakar, aku terus mengomel. Suamiku, di alam sana kau juga butuh orang untuk melayanimu. Jangan lakukan semuanya sendiri, nanti harga dirimu turun. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku seolah mendengar sebuah helaan napas yang sangat pelan dan samar. Aku pun mulai bertingkah semakin jauh. Dari seorang pedagang keliling, aku membeli sebuah alat pemanggil arwah yang berasal dari negeri barat. King He menatapku, yang sedang memeluk papan penuh coretan huruf dan angka yang berantakan. Tatapannya seolah semakin mengasihaniku. Malamnya, setelah Gu Zhao berbaring seperti biasa, aku menyalakan lilin, meletakkan cawan kecil di atas meja, menarik napas panjang, lalu meletakkan jariku di atasnya. Wahai roh langit, wahai roh bumi, suamiku, suamiku, cepatlah muncul. Cawan di bawah jariku perlahan bergerak. Hatiku melonjak kegirangan. Aku berdeham pelan, lalu bertanya, apakah kau suamiku, Gu Zhao? Piring kecil itu bergerak perlahan, menuju huruf ya. Apakah kabarmu baik-baik saja di alam sana? Piring itu bergeser ke huruf tidak. Apakah uangmu tidak cukup di sana? Piring itu tampak ragu sejenak. Lalu kembali bergeser ke huruf ya. Lalu, apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Biar aku bakarkan untukmu. Piring itu berputar-putar di atas meja. Dan akhirnya dengan gemetar mengeja 3 aksara. Bongkahan emas, aku langsung tertegun. Cuma itu, keesokan harinya, aku mengantongi uang saku pemberian ayahku. Dan memborong semua kertas bongkahan emas di seluruh toko dupa ibu kota. Aku membawanya pulang sampai penuh 1 gerobak. Pemandangan itu sungguh luar biasa, bahkan lebih heboh dari perayaan Tahun Baru. Orang yang tidak tahu, pasti mengira keluargaku mau buka bank. Saat aku sedang menyuruh para pelayan untuk memindahkan tumpukan bongkahan emas itu ke halaman, bersiap untuk membakar semuanya habis-habisan nanti malam. Tiba-tiba, cahaya di langit berubah drastis. Langit seketika menjadi sangat gelap. Awan hitam berkumpul pekat, diiringi sambaran petir dan gemuruh guntur. Hawa yang jauh lebih berwibawa daripada milik Gu Zhao. Hawa dingin yang begitu mencekik, tiba-tiba turun dari langit. Tiba-tiba, cahaya di langit berubah drastis. Langit seketika menjadi sangat gelap. Awan hitam berkumpul pekat, diiringi sambaran petir dan gemuruh guntur. Hawa yang jauh lebih berwibawa daripada milik Gu Zhao. Hawa dingin yang begitu mencekik, tiba-tiba turun dari langit. Seluruh orang di kediaman Su ketakutan setengah mati. Mereka semua langsung bersujud di tanah. Hanya aku yang masih berdiri mematung, sambil memeluk sebuah bongkahan emas raksasa. Dengan wajah kebingungan, dari balik awan, cahaya emas tiba-tiba memancar menyilaukan. Barisan demi barisan, yang mengenakan baju zirah emas. Para prajurit dan jenderal kayangan yang memegang tombak panjang, perlahan turun menginjak gumpalan awan. Mereka mengepung halaman rumahku, dengan sangat rapat tak bersela. Jenderal Dewa yang memimpin di depan, memiliki wajah sangar bak macan tutul dengan mata yang melotot tajam. Suara menggelegar bak lonceng raksasa. Atas perintah langit dan neraka, kami datang untuk menangkap dia yang turun ke dunia fana tanpa izin. Dewa perang Gu Zhao yang melalaikan tugas. Cepat keluar dan menyerahlah. Seluruh halaman mendadak sunyi senyap. Semua orang tercengang. Mereka membelalakan mata, menatap para dewa di langit. Lalu menatapku. Gu Zhao yang mana? Gu Zhao yang namanya ada di papan arwahku itu. Tepat pada saat itu, pintu kamarku terbuka. Sosok yang selama ini hanya kulihat di malam hari, untuk pertama kalinya, muncul di siang bolong di hadapan semua orang. Aku akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Alisnya setajam pedang, matanya bersinar bak bintang. Hidungnya mancung dan tegas. Itu adalah wajah tampan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pikiranku mendadak kosong. Uang emas di tanganku jatuh berdebum ke tanah. Pikiranku benar-benar kosong. Uang emas di tanganku jatuh berdebum ke tanah. Jenderal Dewa Petir yang memimpin pasukan melihat ke arah Gu Zhao. Matanya melotot tajam. Gu Zhao, ternyata benar kau bersembunyi di sini. Beraninya kau memalsukan kematian, menipu penguasa surgawi, dan berkeliaran di dunia manusia. Cepat ikut kami kembali ke kahyangan untuk menerima hukuman. Gu Zhao mengerutkan keningnya. Sepertinya dia merasa mereka terlalu berisik. Dia perlahan mengangkat tangannya, lalu menjentikan jari. Krek, terdengar suara retakan yang nyaring. Suhu di halaman itu anjlok drastis.
100.000 prajurit dewa di langit, beserta Jenderal Dewa Petir yang gagah perkasa itu, tepat di depan mata kami. Baik orang maupun hewan tunggangannya langsung membeku menjadi patung es dengan berbagai pose. Mereka masih membeku dalam gaya garang seperti tadi. Terlihat sangat konyol. Setelah melakukan semua itu, Gu Zhao menolehkan kepalanya, dan tatapannya jatuh padaku. Dia terus menatapku, lalu melirik ke arah tumpukan uang emas yang berserakan di halaman. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Barang-barang ini, asapnya terlalu tebal kalau dibakar. Lagi pula, tidak ada gunanya. Lain kali, ganti saja langsung dengan emas dan perak asli. Itu baru mata uang yang sah. Lebih gampang dipakai. Seluruh keluargaku terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Kami menatap para dewa yang membeku jadi patung es di seluruh halaman. Dan suamiku si hantu, yang sedang serius menjelaskan soal mata uang dunia bawah. Kami semua membatu. Dunia ini sepertinya ada yang tidak beres. Kami menatap para dewa yang membeku jadi patung es di seluruh halaman. Dan suamiku si hantu, yang sedang serius menjelaskan soal mata uang dunia bawah. Kami semua membatu. Dunia ini sepertinya ada yang tidak beres. Ayahku bereaksi paling cepat. Bruk, dia langsung berlutut dan bersujud berkali-kali ke arah Gu Zhao. Ampuni kami, Tuan Dewa. Hamba yang bodoh ini sungguh buta. Hamba tidak tahu Tuan Dewa datang berkunjung dan malah menikahkan putri hamba dengan papan arwah Anda. Ibuku juga ikut sadar. Dia ikut berlutut, menangis sambil bersujud. Tuan Dewa, kian-kian kami ini memang agak cerewet, tapi hatinya sangat baik. Dia sudah membakarkan begitu banyak barang untuk Anda. Walau tidak berjasa, setidaknya dia sudah bersusah payah. Tolong, jangan sakiti dia. Alis Gu Zhao berkerut semakin tajam. Bangunlah kalian. Berisik sekali. Ayah dan ibuku langsung tutup mulut. Mereka berdiri dengan gemetar, meringkuk ketakutan seperti 2 ekor burung puyuh. Tatapan Gu Zhao kembali tertuju padaku. Apa sih yang kau omongkan setiap hari? Aku membuka mulutku. Sesaat tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat wajahku yang kebingungan, dia sepertinya kehilangan kesabaran. Lalu melambaikan tangannya. Lalu dia berbalik dan menatap sekumpulan patung es yang tampak begitu hidup di halaman. Lalu menghela napas lagi. Dengan sekali kibasan tangan, patung-patung es itu seketika mencair. Lalu menguap menjadi kabut dan lenyap tanpa jejak. Langit yang tadinya tertutup awan hitam pekat seketika kembali cerah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Langit yang tadinya tertutup awan hitam pekat seketika kembali cerah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya ayahku dan para pelayan, dengan wajah pucat pasi ketakutan, yang menjadi bukti dari kejadian ajaib barusan. Pergilah masak, aku lapar. Bukankah kau selalu menaruh makanan di depan papan arwahku setiap hari? Sepertinya daging dongpo buatanmu itu lumayan enak. Dewa macam apa sih kau ini? Makan sesajen diam-diam sih masih mending. Kau malah tiba-tiba tatapan matanya menyapu ke arahku. Tatapan itu tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya terasa sangat dingin. Nyaliku langsung ciut. Dan sisa kata-kataku terpaksa kutelan. Kembali, apalagi yang ingin Anda makan? Akan segera saya buatkan. Maka, di sore yang begitu absurd ini, aku mulai memasak untuk suamiku, si dewa yang kabur dari rumah itu, sebagai jamuan selamat datang. Sementara suamiku, Dewa Agung Gu Zhao, malah duduk dengan angkuhnya di kamarku dan mulai menebus waktu tidurnya. Ayah dan ibuku berjaga di depan pintu dengan gemetar. Tidak berani masuk, tapi juga tidak berani pergi. Nona, apa tuan muda itu benar-benar seorang dewa? Ya iyalah, emangnya kau pernah lihat hantu yang pilih-pilih makanan begini? Sahutku kesal sambil mencincang daging babi di atas talenan. Makanannya sudah siap. 4 lauk dan 1 sup. Semuanya masakan rumahan. Saat aku membawanya masuk ke kamar, Gu Zhao baru saja terbangun. Dia duduk di meja sambil melihat makanan di depannya. Lalu mengambil sumpitnya. Gerakannya begitu elegan. Sikapnya bagai bangsawan. Seolah sedang hadir di pesta persik surga. Lebih enak dari embun di kayangan. Mulai sekarang, kamu yang urus semua makananku. Begitulah. Siang hari, dia berstatus sebagai suamiku yang gugur di medan perang. Padahal aslinya, dia cuma numpang di rumahku, kerjanya makan lalu tidur. Habis tidur ya makan lagi, sesekali baca buku. Persis pengangguran. Kalau malam,
kami tetap tidur pisah ranjang. Soalnya hawa dingin di tubuhnya itu, walau sudah mendingan, tapi tetap saja bikin menggigil beku. Dulu, aku ini janda malang yang cuma bisa bakar kertas untuk arwah suami. Sekarang, aku jadi orang sial yang disuruh jadi koki dewa. Mana dewanya cerewet soal makanan, pemalas pula. Sukian, tuangkan teh untukku. Sukian, tolong balikkan halaman buku ini. Sukian, bahuku agak pegal nih. Gu Zhao, kau ini kan dewa tingkat atas. Bisa tidak sih gerak sedikit? Aku turun ke bumi ini untuk jalani ujian. Bukan untuk kerja keras. Ini namanya menikmati hidup. Mengerti? Hah, kau sebut ini menikmati hidup. Ini sih namanya pensiun dini. Gu Zhao sudah numpang di rumahku selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, dia sukses berubah dari dewa yang dingin dan berwibawa menjadi dewa tak berguna yang cuma tahu buka mulut minta makan. Angkat tangan minta dipakaikan baju. Dan malah jadi cerewet soal makanan. Ikan hari ini agak amis. Besok sayurnya jangan pakai bawang putih. Aku mau makan yang pedas. Tapi jangan pedas-pedas amat. Suatu hari, aku sedang sibuk di dapur meracik menu baru. Namanya sensasi es dan api. Niatnya sih mau memuaskan lidahnya yang rewel itu. Tiba-tiba, King Helari terbirit-birit masuk ke dalam. Nona Chen, gawat. Ada rombongan dewa lagi yang datang. Nona Chen, gawat. Ada rombongan dewa lagi yang datang. Tanganku sedikit bergetar. Sepiring penuh cabai tumpah semua ke dalam wajan. Datang lagi, ada keributan apa lagi kali ini? Kali ini berbeda. Yang datang itu perempuan. Wajahnya cantik banget. Dia memakai gaun berwarna merah menyala. Begitu datang, dia langsung menyebut nama Dewa Agung Gu Zhao. Hatiku langsung mencelos. Perempuan mencari Gu Zhao. Di dalam kepalaku, langsung terbayang 10.000 kata kisah para dewa. Seperti di novel-novel drama picisan. Entah itu peri bucin yang turun ke bumi demi cinta. Atau dewa kejam yang membuang anak istrinya. Aku segera mengelap tanganku. Aku menyambar sutil dan langsung berlari keluar. Aku benar-benar ingin lihat. Pelakor mana yang berani-beraninya merebut pasanganku. Yah, walaupun pasanganku ini orangnya sedingin es, sih. Di halaman, berdiri seorang wanita yang sangat memesona. Dia memang cantik, cantik yang sangat mengintimidasi. Gaun merah panjangnya bagaikan api yang menyala-nyala. Membuat kulitnya terlihat seputih salju. Sorot matanya memancarkan kesombongan yang alami. Kak Gu Zhao, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau bersembunyi di tempat seperti ini? Bikin aku repot mencarimu saja. Kak Gu Zhao, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kau bersembunyi di tempat seperti ini? Bikin aku repot mencarimu saja. Sambil bicara, dia hendak memeluk tubuh Gu Zhao. Reaksi Gu Zhao ternyata lebih cepat dariku. Tubuhnya berkelebat. Dan dalam sekejap sudah berada 3 meter jauhnya. Dia menatap wanita itu dengan wajah penuh rasa jijik. Si Yuan, sudah kubilang, menjauh dariku. Kenapa kau begitu kejam? Kaisar Langit hampir mati menahan amarah karena ulahmu. Kau turun ke bumi diam-diam. Dan bahkan membekukan Dewa Petir dan yang lainnya. Sekarang seluruh kahyangan sedang kacau balau. Sambil mengomel, matanya yang tajam tiba-tiba menyadariku. Oh, jadi kau wanita fana itu. Kak Gu Zhao. Apa kau sudah terlalu lama tinggal di dunia fana? Sampai-sampai matamu jadi rabun begini. Cepatlah kembali ke kahyangan bersamaku. Adikku bilang, asalkan kau bersedia pulang. Semua masalah yang lalu akan dimaafkan. Dan kita juga bisa segera menggelar upacara pernikahan. Tanganku menggenggam erat sodet, pernikahan. Wah, gila saja, aku kan belum cerai darinya. Wajah Gu Zhao menjadi semakin dingin. Dia menatap Qi Luan. Urusanku, bukan hakmu dan ayahmu untuk menentukannya. Kau tidak diterima di sini, aku ini demi kebaikanmu. Kau itu dewa perang kuno Gu Zhao yang terhormat. Bagaimana bisa kau malah bergaul dengan manusia biasa? Memangnya apa bagusnya dia? Apa dia bisa menemanimu hidup abadi puluhan ribu tahun? Apa dia bisa mendalami jalan suci bersamamu? Dia itu cuma akan jadi beban buatmu. Apa dia akan membebaniku atau tidak? Itu bukan urusanmu. Masakannya, 10.000 kali lipat lebih enak daripada awan apimu itu. Apa dia akan membebaniku atau tidak? Itu bukan urusanmu. Masakannya, 10.000 kali lipat lebih enak daripada awan apimu itu. Sudut bibirku tanpa sadar sedikit terangkat. Kerja bagus. Biarpun kau pemalas dan banyak maunya soal makanan. Dan juga bersikap sedingin es.
Tapi mulutmu ini, akhirnya berguna juga di saat genting. Beraninya kau, manusia biasa. Aku ingin lihat. Punya kehebatan apa kau, sampai bisa menahan Kak Gu Zhao? Hari ini juga, aku akan bakar rumah reotmu ini. Biar kulihat bagaimana kau bisa memasak untuknya lagi. Kobaran api berubah menjadi naga api yang mengaum keras. Lalu menerkam ke arahku. Aku ketakutan, sampai sodet di tanganku jatuh ke tanah. Tepat di saat genting itu, sebuah dinding perisai muncul dari tanah dan menghalangi serangannya di depanku. Ci Yuan, coba saja sentuh dia kalau kau berani. Pada saat itu, suhu di halaman rumah turun drastis, hingga ke titik yang mengerikan. Bahkan Ci Luan sang dewa api sampai bergidik ketakutan. Kau demi seorang manusia biasa, berani menyerangku. Gu Zhao, kau sudah gila, enyahlah. Jangan sampai aku mengatakannya untuk yang ketiga kalinya. Ci Luan menggigit bibirnya kuat-kuat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Pada akhirnya, dia tetap tak berani menyerang lagi. Melainkan berubah menjadi kilatan cahaya, lalu melesat pergi ke angkasa. Halaman rumah pun kembali sunyi. Aku menatap punggung Gu Zhao. Perasaanku campur aduk. Apakah dia sedang melindungi kami? Aku kembali menatap punggung Gu Zhao. Perasaanku benar-benar campur aduk. Apakah dia sedang melindungiku? Baru saja pikiran manis itu terlintas. Terdengar suara Gu Zhao tanpa dia menoleh sedikit pun. Malah bengong, ngapain? Ayam pedas di pancimu itu hampir gosong, tahu. Aku tarik kembali rasa haruku barusan. Yang dia lindungi itu bukan aku, tapi makanannya. Meskipun dari mulutnya dia bilang demi makanan, tapi aku masih peka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya saja, dia jadi lebih sering menatapku. Dulu, dia biasanya cuma bermalas-malasan di kursi, dengan tatapan kosong, merenung layaknya seorang dewa. Sekarang, dia malah sering memperhatikanku. Melihatku memetik sayur, melihatku menyalakan tungku, melihatku mengomel. Suatu hari, sepupuku, Su Heng, baru saja pulang dari perantauannya menuntut ilmu. Sepupuku ini adalah pemuda terpelajar yang sangat lembut dan sopan. Kami sudah berteman sejak kecil, hubungan kami pun sangat dekat. Dia selalu mengira hidupku menderita karena harus menikah dengan papan arwah. Kepulangannya kali ini, dia sengaja membawa banyak hadiah untuk menjengukku. Kian, kamu pasti sangat menderita. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup seperti ini? Biar aku bicarakan hal ini pada paman. Agar kamu belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, aku merasa suhu di sekitarku turun drastis. Kenapa tiba-tiba jadi sedingin ini? Saat aku menoleh, aku melihat Gu Zhao sudah berdiri di ambang pintu entah sejak kapan. Wajahnya datar tanpa ekspresi, menatap tajam ke arah tangan kami berdua yang saling berpegangan. Sorot matanya jauh lebih dingin daripada saat Ci Luan menyulut api waktu itu. Saat aku menoleh, aku melihat Gu Zhao sudah berdiri di ambang pintu entah sejak kapan. Sorot matanya jauh lebih dingin daripada saat Ci Luan menyulut api waktu itu. Aku sangat ketakutan, sampai buru-buru menarik tanganku kembali. Kakak sepupu, biar ku perkenalkan. Ini adalah suamiku, Gu Zhao. Mengucapkan perkenalan itu saja, membuatku merasa bersalah. Kakak sepupu sangat terkejut, sampai mulutnya menganga membentuk huruf O. Dia menatapku, lalu menatap Gu Zhao, lalu menatap papan arwah yang teronggok sendirian di sudut ruangan itu. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi di sini? Gu Zhao sama sekali tidak mempedulikan keterkejutan kakak sepupuku. Dia berjalan menghampiriku, lalu menarikku untuk berlindung di belakang tubuhnya. Kau, siapa kau? Kakak sepupu merinding ditatap olehnya. Tapi dia tetap mempertahankan wibawa seorang sarjana, lalu memberi hormat. Saya Su Heng, adalah kakak sepupu dari Kian. Gu Zhao melirik sekilas ke arah tanganku yang baru saja ditarik oleh kakak sepupu tadi. Pria dan wanita tidak boleh sembarangan bersentuhan. Mulai sekarang, menjauhlah darinya, ucapan itu. Seolah-olah, aku dan kakak sepupuku punya hubungan gelap saja. Dia itu kakak sepupuku. Kami sangat dekat, sudah seperti saudara kandung sendiri. Tetap saja tidak boleh. Kau adalah istriku. Kau tidak boleh tarik-menarik dengan pria lain. Dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Seolah-olah dia bukanlah pria yang tinggal di rumahku. Sebagai dewa tak berguna yang cuma bisa numpang makan dan minum. Melainkan seperti orang yang benar-benar sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Dia mengatakannya dengan sangat percaya diri. Seolah-olah dia bukanlah pria yang tinggal di rumahku.
Sebagai dewa tak berguna yang cuma bisa numpang makan dan minum. Melainkan seperti orang yang benar-benar sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Gu Zhao, kamu ini bisa masuk akal sedikit tidak? Yang aku nikahi itu kan papan arwahmu. Waktu kita bersujud di altar pernikahan, kamu masih bersenang-senang di surga sana. Sekarang malah kamu yang mau mengatur-ngatur aku. Benar-benar tidak masuk akal. Gu Zhao langsung terbungkam mendengar ucapanku. Lalu, dia mengabaikan kami. Dan berbalik masuk ke kamar. Kakak sepupu di sebelahku sampai melongo kebingungan. Ini adik iparku. Apakah dia sedang cemburu? Dewa Agung yang emosi dan nafsunya saja sudah hampir beku itu. Dia bisa cemburu? Mana mungkin? Dia pasti berpikir, kalau koki pribadinya ini kabur bersama pria lain, nanti tidak ada lagi yang memasakkan makanan untuknya. Ya, kan? Pasti begitu. Beberapa hari berikutnya, tingkah Gu Zhao semakin aneh saja. Dia tidak lagi berdiam diri di dalam halamannya. Kemanapun aku pergi, dia selalu mengikutiku. Saat aku ke dapur, dia menarik kursi dan duduk di depan pintu. Saat aku pergi ke taman, dia membuntuti dari belakang. Alasannya sih, sedang berpatroli mengawasi harta milik pribadi sang dewa. Saat aku pergi mengobrol dengan ibuku, dia malah duduk di sebelah kami sambil minum teh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling parah adalah saat kakak sepupuku datang mencariku lagi, dia langsung menghadangnya di depan pintu. Dia sedang sibuk, tidak ada waktu untuk menemuimu. Dia harus memasak untukku. Tidak ada waktu, dia harus mencuci bajuku. Tidak ada waktu, kakak sepupuku akhirnya lari terbirit-birit. Sebelum pergi, dia memberiku tatapan yang seolah berkata, semoga kamu selamat. Malam harinya, karena sudah habis kesabaran, aku menyajikan sepiring ayam pedas yang saking pedasnya bisa membuat orang menyemburkan api. Dan meletakkannya dengan kasar di depannya. Gu Zhao, sebenarnya apa mau kamu? Dia menjepit sepotong daging ayam. Dan memakannya tanpa mengubah ekspresi wajahnya sama sekali. Bahkan alisnya pun tidak berkerut sedikit juga. Tidak ada apa-apa. Terus, kenapa kamu setiap hari mengikutiku? Bahkan sampai mengusir kakak sepupuku segala. Sukian, kau adalah istri dari dewa ini. Meskipun aku tidak hadir saat upacara pernikahan kita. Meskipun alasan pernikahan kita ini sangat konyol. Namun dalam takdir pernikahan surgawi, nama kita berdua sudah tertulis bersama. Jadi, kau adalah milikku. Tidak ada satupun yang boleh menyentuhmu. Sejak Gu Zhao secara sepihak mengumumkan hak kepemilikannya atasku, kelakuannya menjadi semakin seenaknya sendiri. Dia tidak hanya memonopoli waktuku, tapi juga memonopoli ranjangku. Tentu saja, bukan monopoli seperti yang kalian pikirkan. Dia tetap tidur di sisi lain ranjang. Tapi dia tidak lagi puas dengan selimut yang terpisah. Dia menuntut agar kami memakai satu selimut yang sama. Dengan dalih indah demi menyeimbangkan energi yin dan yang. Aku menolaknya dengan tegas. Hasilnya, pada malam itu juga, ketiga selimut sutra milikku, semuanya dibekukan olehnya menjadi gumpalan es yang sekeras batu. Sama sekali tidak bisa dipakai. Aku hanya bisa menggigil kedinginan di tengah embusan angin. Pada akhirnya, aku menyerah. Dengan gemetar aku menyusup ke dalam selimutnya. Di luar dugaanku, di dalam selimut itu tidak sedingin yang kubayangkan. Dia sepertinya sengaja menahan hawa dinginnya. Dan hanya menyisakan sedikit kesejukan yang nyaman. Di dalam kegelapan, aku bisa mendengar suara napasnya yang tenang. Keesokan harinya, utusan dari Kayangan datang lagi. Dia mengaku sebagai pelayan abadi dari Mahadewa Taisang Lao Jun. Sambil menenteng keranjang, begitu melihat Gu Zhao dia langsung memasang wajah memelas. Wahai Dewa Agung Gu Zhao, hamba mohon bermurah hatilah dan kembalilah ke Kayangan. Jika Anda tidak segera kembali, janggut orang-orang di Kayangan bisa rontok semua karena stres. Jangan banyak omong, katakan saja apa maumu. Apakah 2 hari yang lalu, Anda menyusup di malam hari ke istana Dou Suai dan mengambil pil 9 reinkarnasi pembangkit jiwa yang baru saja selesai diracik oleh dewa kami? Rasanya lumayan enak. Langsung lumer di mulut. Hanya saja sedikit terlalu manis. Astaga, itu kan disiapkan untuk Kaisar Langit. Apakah Anda juga sekalian mencuri? Memetik dari kebun persik Ibu Suri Wangmu. Buah persik dewa kesayangannya, yang baru matang 9.000 tahun sekali. Istriku suka makanan manis. Cobalah, ini jauh lebih enak dari persik biasa. Aku memegang persik dewa legendaris itu dengan tangan gemetar.
Ini kan benda yang bisa bikin hidup abadi. Tapi dia malah membawakannya untukku sebagai camilan. Bocah dewa di sana sudah hampir pingsan. Dia menunjuk dengan gemetar ke arah pakaian yang sedang dijemur di halaman. Terlihat di antara dua pakaian itu terbentang seutas tali merah yang bercahaya. Ya ampun, Dewa Agung, Anda bahkan mengambil benang merah milik Dewa Jodoh. Dewa Agung, Anda benar-benar memakai benang merah Dewa Jodoh, ya ampun. Tali yang lama gampang putus. Yang ini lebih awet. Dewa Agung, hamba mohon padamu. Kau pulanglah sana. Anda ingin makan apa, biar kami yang buatkan. Anda butuh apa, biar kami yang antarkan. Tolong jangan terus-terusan menguras harta kahyangan, ya. Kalau begini terus, kahyangan bisa habis Anda kuras. Barang dan makanan dari kahyangan itu tidak enak. Lebih enak di sini. Gu Zhao menarik kakinya dengan ekspresi jijik. Dia mengatakannya dengan sangat santai. Tapi mendengarnya, jantungku malah berdebar keras. Bocah dewa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meninggalkan sebuah keranjang, lalu pergi sambil menangis. Aku membuka keranjang itu dan melihat isinya. Astaga, isinya penuh dengan berbagai pil dewa dan buah-buahan surga. Ada juga beberapa buku resep masakan kahyangan yang bersinar keemasan. Gu Zhao, anggap saja kaisar ini mengemis padamu. Kau mau makan apa? Pesan saja dari buku resep itu. Biar dapur Istana Langit yang mengirimkannya langsung untukmu. Mulai sekarang, tolong jangan repot-repot ambil sendiri lagi. Sejak hari itu, di depan pintu rumah kami, setiap hari selalu ada petugas kahyangan yang datang tepat waktu untuk mengantar barang. Hari ini, mereka mengantar mutiara bercahaya milik Raja Naga Laut Timur. Katanya sih, karena Gu Zhao merasa cahaya lilin di rumah terlalu redup. Besoknya lagi, mereka mengantar kain sutra awan milik gadis penenun. Katanya, karena Gu Zhao mengeluh kain di dunia manusia terlalu kasar. Lusa, mereka bahkan menuntun seekor bayi kilin ke rumah. Katanya sih, Gu Zhao merasa halaman ini terlalu membosankan. Kurang ada kehidupan. Dewa Agung Gu Zhao dengan santainya berbaring di halaman. Menyuruh kilin memetik buah di pohon untuknya. Sambil makan, dia asyik melihatku sibuk mondar-mandir. Wibawanya seolah jatuh berserakan di tanah bersama dengan harta kahyangan. Aku akhirnya sadar. Dia turun ke bumi bukan untuk menjalani ujian. Dia datang ke sini cuma mau bersantai. Dan aku malah dijadikan pelayan pribadinya. Aku akhirnya sadar. Dia turun ke bumi bukan untuk menjalani ujian. Dia datang ke sini cuma mau bersantai. Dan aku malah dijadikan pelayan pribadinya. Aku memelototi Gu Zhao dengan kesal. Tapi dia malah menggenggam tanganku. Telapak tangannya terasa hangat. Sama sekali tidak terasa dingin. Ternyata, selama ini dia diam-diam menggunakan kekuatan dewanya untuk mengubah tubuhku, agar aku tidak lagi merasa kedinginan. Sejak saat itu, kisah tentang menantu dewa keluarga Su menjadi buah bibir yang paling menarik di kedai-kedai teh ibu kota. Orang-orang bilang, Dewa Agung itu sedingin es. Tapi hatinya hanya akan luluh di depan istri manusianya. Dia bahkan rela mengambil persik surga milik Ibu Suri. Hanya untuk dijadikan camilan istrinya. Membuat seluruh gadis di ibu kota merasa iri sekaligus cemburu. Dan aku juga bukan lagi wanita yang menangis terseduh-seduh di depan papan arwah. Janda malang yang dikasihani oleh seluruh penduduk kota. Menjadi juru masak pribadi seorang dewa. Identitas ini malah menjadi kebanggaan termanis bagiku. Halaman kecil kami seolah berubah menjadi sebuah dunia yang terpisah dari tiga alam. Benang merah jodoh berayun tertiup angin, membawa kehangatan dan kedamaian duniawi. Kilin kecil itu dengan manja menggesekkan kepalanya ke tanganku. Lalu dengan patuh memetik buah paling manis di pohon. Gu Zhao seringkali membawa kursi santainya. Dan diam-diam menatapku yang sedang sibuk di halaman. Dari sorot matanya yang biasanya dingin itu, tanpa sadar memancarkan secercah kelembutan yang bahkan tidak disadarinya sendiri. Siapa yang akan menyangka? Kisah yang berawal dari layu dan berseminya pohon tua ini. Perjodohan masa kecil yang konyol atas perintah orang tua. Ternyata sungguh melampaui batas antara manusia dan dewa. Papan arwah yang dingin itu pada akhirnya menjelma menjadi pelindung terhangat di sisiku. Mewujudkan sebuah kisah cinta luar biasa, perpaduan dunia fana dan alam dewata.